pengenalan kita juga sudah belajar pengembangan alur tahap aktivitas proyek. Kalau di modul pemerintah sebenarnya yang kita lihat di sana adalah pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Tapi pengembangannya teman-teman tetap kita dibebaskan ya. Artinya itu nggak menjadi acuan baku gitu. Bisa juga kita mengambil ketika kita awali dengan mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Atau boleh juga dengan find, kemudian imagine, do, dan juga share. Kayak gimana murid bisa menemukan, kemudian membayangkan, melakukan, ataupun melakukan aksi nyata, atau langsung menerapkannya dalam kehidupannya dan membagikannya gitu ya. Oke, next Mas. Ini contohnya teman-teman alur aktivitas dan asesmen project profil SMP ya, saya ambil untuk SMP. Kalau SMP itu kelas 1 sampai kelas 3 itu fase D ya, fase D. Ini contohnya temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku. Tadi total waktu yang kita ambil adalah 57 JP teman-teman. Nah, dimensi yang kita pilih ada 3, sub elemen yang disasar ada ini ya teman-teman, ada 5. Boleh ke bawah Mas. Nah, mari kita lihat teman-teman gimana sih alur tahapan-tahapan yang harus kita lalui ketika kita membuat modul project-nya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, asesmen formatif awal perlu kita lakukan. Kenapa? Kita harus mengukur kompetensi awal peserta didik. Untuk apa itu? Kita pakai untuk menentukan kebutuhan, diferensiasi, kemudian pengembangan alur dan kegiatan P5 kita, dan juga bagaimana penentuan perkembangan sub-elemen antar fase yang akan kita laksanakan. Gitu. Nah, mari kita lihat. Saya ambil alurnya ini adalah yang pertama, mulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, sampai nanti kita bagaimana kita memberikan umpan balik atau refleksi gitu ya. Mari kita lihat tahap pengenalan. Dalam tahap pengenalan ini teman-teman, yang dilakukan adalah ataupun yang disasar adalah bagaimana anak-anak kita atau peserta didik mampu mengenali dan membangun kesadaran terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim gitu ya. Ini udah SMP teman-teman. Maka kita bicara tentang implikasi gitu ya. Jadi yang pertama pengenalannya adalah perkenalan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua kita ajak mereka eksplorasi isu atau melihat isu-isu di lingkungan sekitar. Tuh lihat parit ada di sana, kita bawa aja murid-murid ke parit gitu. Bawa murid ke TPA gitu ya. Ataupun melalui diskusi kritis tentang masalah sampah gitu ya. Nah, tahap kontekstualisasinya lihat teman-teman. Boleh ya Mas dinaikkan sedikit? Ini saya repotin Mas banget ini. Oke, tapi tidak apa-apa ya Mas. Nah, ini tahap kontekstualisasinya. Bagaimana kita mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan terdekat. Nah, ketika kita bicara kontekstualisasi, maka kita bicara sebenarnya bagaimana kita mengumpulkan data dan membuat asesmen gimana murid akan membuat sebuah temuan, oh ternyata sampah ini begini ya, mampu artinya bisa nih nanti ketika sampah banyak ini nih efeknya gitu. Mereka bisa mengkontekstualisasikannya gitu. Nah, mereka mengumpulkan informasi-informasi terkait apa yang ingin kita sasar di pengumpulan informasi yang ingin kita ambil. Misalkan sampah-sampah pengelompokan sampah itu ada berapa sih gitu. Oh, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Di lingkungan sekitar kita sampah yang semacam apa sih yang sangat mengganggu atau sejauh mana sih sampah ini mengganggu lingkungan sekitar kita. Nah, itu masuk di tahap kontekstualisasi ya. Jadi kita mengadakan pengorganisasian data secara mandiri kepada murid ya. Nah, itu dia teman-teman. Boleh ke bawah Mas? Kita masuk ke tahap berikutnya nih, di tahap aksi gimana nih gitu. Nah, tahap aksi ini di sini yang terjadi adalah kita bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata gitu. Apa sih yang akan dilaksanakan murid gitu. Maka contohnya nih poster aksi nyata sayangi sekolahku. Nah, di sini eksplorasi program pengelolaan sampah yang ada gitu. Kemudian bikin poster nih, mereka nih di sini ya sasarannya adalah membuat poster ya. Poster aksi nyata sayangi sekolahku itu lagi peranku dan solusiku gitu. Jadi mereka menyajikannya dalam poster, boleh juga misalkan melalui kertas plano ya teman-teman dengan yang kita buat dengan sticky note ataupun ya mereka gambar aja dengan spidol gitu. Kemudian bagaimana mereka menentukan karakteristik poster yang baik, mereka juga harus lihat gitu. Kita juga harus kasih bimbingan untuk ini.
dan kemudian membuat poster. Dan untuk formatifnya, simulasi pameran, poster aksi nyata sayangi sekolahku. Berarti ini di kelas, teman-teman. Berarti murid-murid masing-masing kelompok nanti akan menyajikan apa yang sudah mereka buat gitu. Nah, kemudian tahap genapi, menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi, dan refleksi. Nah, ini tadi setelah disajikan, kemudian saling memberikan ide atau masukan. Ingat teman-teman, dalam pelaksanaan P5 bukan melihat, loh punya kalian kok jelek banget, punya kami kok yang bagus gitu, bukan teman-teman. Tapi bagaimana sebenarnya murid-murid mengalami ataupun mampu melaksanakan tuh gimana sih karakter-karakter yang ingin kita keker itu memang terwujud dalam setiap tahap. Nah, makanya di sana perlu banget yang namanya asesmen formatif, teman-teman. Di setiap proses kita akan memberikan ataupun melakukan asesmen formatif terhadap setiap proses yang dilalui murid kita, gitu ya. Boleh sedikit lagi ke bawah, Mas? Sedikit, di saya terpotong dia sedikit, ya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke tahap refleksi dan tindak lanjut, teman-teman, ini adalah penggenapan proses dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi, serta menyusun langkah strategis. Ini ke depan mau gimana sih proyeknya, gitu ya. Maka pameran poster aksi nyata sayangi sekolahku, kemudian diadakan evaluasi solusi yang ditawarkan. Ingat teman-teman, murid-murid sendirilah yang akan menawarkan solusi. Nah, ketika solusi itu ditawarkan, kita akan melihat solusi itu apakah akan kita pilih atau tidak. Nah, dasarnya adalah sejauh mana solusi ini akan efektif mengatasi isu atau keresahan yang ada tadi. Apa kurangnya, apa lebihnya. Itu harus dipertimbangkan bersama. Nah, kemudian, mari beraksi sambil berefleksi. Nah, murid-murid akan menjadi pelaku ya teman-teman, bagaimana mengelola sampah di sekolah. Nah, tahap tertinggi dari belajar katanya mencipta. Nah, ketika murid-murid mengelola sampah di sekolah, ada hal yang mereka ciptakan di sana, teman-teman, gitu ya. Jadi ini adalah langkah awal bagaimana murid akan sampai ke tahap pencipta tadi, gitu. Ketika nanti mereka mengelola, gimana ya Bu, kalau sampah ini kita buat, misalkan sampah anorganik, plastik-plastik bungkus-bungkus jajanan mereka, gimana ya Bu, kalau kita buat ini menjadi misalkan tas gitu, atau bahkan menjadi bunga ya disusun-susun gitu. Nah, itu sampailah murid-murid ke pencapaian tahap belajar paling tinggi tadi ya. Jadi bagaimanapun growth mindset murid itu akan terbentuk ketika proses ini bisa disajikan di dalam sekolah dengan tahapan-tahapan yang benar gitu ya. Hal ini yang sebenarnya ingin dikeker teman-teman. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Tapi sebagai guru, kita juga harus percaya bahwa kita juga adalah semacam murid. Kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Kita juga harus mau belajar, teman-teman, gitu ya. Gak apa-apa jika hari ini kita gagal. Tapi dari kegagalan kita berefleksi untuk terus mencari cara sampai akhirnya kita menemukan solusi. Nah, ketika kita menemukan solusi di kelas kita, ataupun di kelas P5-nya kita, bisa jadi itu akan menjadi solusi juga bagi masalah yang dihadapi oleh orang lain atau guru lain yang sedang mengalami masalah saat itu. Maka teman-teman, perlulah kita sampai kepada tahap berbagi praktik baik, menceritakan hal-hal baik. Nah, kita perlu membangun ini di sekolah dengan yang namanya membangun percakapan bermakna. Jadi memulai, hari ini muridku di kelas itu begini, aku kok sulit banget ya mengkoordinir misalkan si Butet itu, dia nggak bisa diam. Nah, teman-teman, itu percakapan-percakapan bermakna yang sudah harus menjadi habitual ataupun pembiasaannya guru gitu ya. Jadi itu adalah awal lahirnya dari Merdeka Belajar yang sesungguhnya gitu ya, teman-teman.